saja, saja. Diagnosanya seperti ini. Saja, titik garis pendek panjang. Maka kemungkinan orang akan menulis seperti ini. Saja, sin pendek, kemudian jimnya panjang, dan karena dia fathah maka dipanjangkan menggunakan alif. Apakah teman-teman juga menulis seperti itu? Iya. Kalau ini yang antum tulis, maka jawabannya salah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mudir yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan mempelajari materi baru. Materi baru itu namanya alif lazimah. Alif lazimah. Saya tulis terlebih dahulu. Alif lazimah. Baik. Alif lazimah. Apabila kita mendengar sebuah kata dari Al-Quran misalnya, dari Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita ambil depannya. Wa qada. Kita terbayang bahwa qada diakhiri dengan suara fathah yang panjang. Maka yang terekam oleh kita akan menuliskannya memanjangkan bunyi do dengan menambahkan alif di ujungnya. Ya. Nah, tapi ternyata tulisan waqadha atau panjang do di akhir itu sebagai berikut, teman-teman. Wa. Kemudian qafnya terpisah karena wa tidak bisa disambung. Kemudian do dipanjangkan dengan model seperti ini. Nah, apa ini? Apa ini? Kenapa tidak alif? Nah, inilah yang disebut, teman-teman, sebagai alif lazimah. Inilah dia alif lazimah. Jadi pengertian alif lazimah secara singkat adalah huruf alif tapi bentuknya, wujudnya seperti huruf ya tanpa titik. Huruf alif tapi berbentuk seperti ya tanpa titik. Nah, ini catatan awal yang teman-teman semua harus pahami. Baik. Berikutnya, sekedar informasi untuk teman-teman bahwa penulisan kodo misalnya, penulisan kata yang mengandung alif lazimah, itu setidaknya ada 3 versi. Ada 3 versi. Dan dari ketiga versi ini, agar kita tidak bingung, kita coba tuliskan. Ini kita anggap versi pertama, karena dimulai dari tengah ya. Baik. Versi berikutnya misalnya waqadha, ya, apa bedanya? Bedanya di sini, perhatikan ya. Lalu untuk versi ketiga, karena posisinya di akhir, waqadha, bedanya di mana? Di versi ketiga ini kedua bentuknya ditulis. Pada versi 1 itu ada alif tegak, alif kecil namanya, alif kecil namanya. Baik. Kalau di versi 2 harokatnya biasa saja, lurus saja. Nah, di versi 3 dituliskan kedua-duanya. Baik, harokat biasa ditambahkan dengan harokat yang menggunakan alif kecil. Nah, tidak usah bingung teman-teman, cara bacanya sama. Waqadha panjang 2 harokat, waqadha panjang 2 harokat, waqadha juga sama panjang 2 harokat. Jadi tidak perlu dibingung. Selanjutnya ada kata Musa. Musa, diagnosanya Musa, mu panjang, sa juga panjang. Berarti di sini mu, di sini sa. Di sini pada kata mu dia akan dipanjangkan dengan waw. Ya kan? Nah, pada sa ini dia akan dipanjangkan dengan alif lazimah. Alif lazimah. Nah, ini bukan ya ya, tapi alif lazimah. Maka penulisannya sebagai berikut. Musa, misalnya saya akan menuliskan lengkap. Ya.
Ya, dengan versi yang ketiga tadi. Musa. Ya, bisa dipahami ya? Musa. Lalu misalnya ada kata ila, ila. Nah, banyak dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ila pendek, panjang. Ila ini alif atau hamzah, kemudian ini lam yang dipanjangkan dengan alif lazimah. Maka hasilnya sebagai berikut. Perhatikan ya teman-teman. Iya, ila. Kenapa sesudah alif ini diputus? Karena alif termasuk huruf lid. Ya, itu pelajaran kita sebelumnya. Kemudian ila kita buat harokat ya juga. Kemudian alif kecil ya juga. Nah, itu dia teman-teman. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga misalnya ada kata subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala, kita ambil ta'ala. 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 Ta. Kemudian ain kita panjangkan pakai alif. Kemudian la. Panjang di ujung kita panjangkan dengan alif lazimah. Ya, yang saya lingkari ini adalah alif lazimah. Huruf ya, tapi tidak pakai titik. Maka tulisannya seperti ini. Panjangkan pakai alif. Yang pertama, ta'a, ini lam. Kemudian kita buat alif lazimah. Iya. Misalnya kita akan buat satu boleh begitu. Ta'ala. Ini bahasanya tetap ta'ala. Iya. Nah, apakah bisa dipahami teman-teman ya? Bisa dipahami. Nah, teman-teman, pada pelajaran tambahan berikutnya bahwa kata-kata yang mengandung alif lazimah di ujungnya itu bisa disambung atau ditambah dengan yang namanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil ya, dhamir muttasil. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya di sebuah ayat ada disebutkan wa akhraja duhaha, wa akhraja duhaha. Baik, saya tulis pelan-pelan. Kita awali dengan kata duha terlebih dahulu. Duha, perhatikan teman-teman ya. Ini du, kita sambungkan ke ha, duha, kemudian ini alif lazimah. Ya. Duha, mau pakai begini boleh, lengkap boleh. Kalau lengkap, ini geser ke sini. Nah, seperti itu. Duha. Ini tulisan duha, duha. Nah, tadi kalimatnya berbunyi wa akhraja duhaha, wa akhraja duhaha. Nah, wa akhraja duhaha, dia akan disambung ya, dia akan disambung dengan dhamir muttasil. Nah, seperti apa bentuknya ketika sudah bersambung? Maka perhatikan kata duha ini ketika sudah dimasukkan. Wa a tidak bisa disambung, huruf lid lagi. Wa akhra, huruf lid lagi, wa akhraja, begitu ya. Nah, ini satu kata. Kemudian kita buat kata berikutnya, duha ini terpisah. Kenapa? Karena sudah beda kata. Wa akhraja, perhatikan teman-teman. Wa akhraja duha. Baik. Nah, perhatikan di sini adalah alif lazimah. Tapi karena kita punya kebutuhan untuk disambung dengan dhamir, maka alif lazimahnya berubah bentuk seperti ini teman-teman. Perhatikan. Alif lazimah yang mana? Alif lazimah yang ini teman-teman. Misalnya duhaha. Baik, ini maksudnya wa akhraja duhaha. Loh, ini kok bentuknya seperti ya? Bentuknya kok seperti huruf ya? Memang seperti yang kita jelaskan definisi di awal, bahwa alif lazimah itu memang alif tapi bentuknya seperti ya. Nah, perhatikan memang seperti ya di sini. Hanya saja tidak menggunakan titik dua di bawah. Nah, itu dia alif lazimah. Ya. Baik, ini pertama. Misalnya yang kedua, kita temukan contoh kata atau kalimat dalam Al-Qur'an, wa mar'aha, wa mar'aha. Baik, kita urai terlebih dahulu. Nah, kita simpan di sini. Mar'a, mim, ro, mar, mar'a. Nah, sesudah ain ini alif lazimah. Mar'a, mar'a. Ini panjang ya teman-teman, panjang.
Baik, seperti apa contohnya ketika sudah dimasukkan? Wa mar'aha. Wa. Ingat huruf lid? Mimnya terpisah. Wa mar. Wa mar. Lalu kemudian ainnya juga terpisah. Kenapa terpisah? Karena ro juga huruf lid. Baru ya seperti ini. Mana alif lazimahnya? Ini dia teman-teman ya. Ini dia alif lazimahnya. Kelihatan di sini alif lazimah. Terbentuk satu gelombang tapi tidak menggunakan titik. Jadi itulah dia alif lazimah. Wa ma ra'aha. Misalnya seperti ini. Ini ditulis versi lengkap. Versi yang ketiga tadi ya teman-teman. Baik. Misalnya kita ambil dua contoh lagi ya. Contoh yang ketiga ada kata may yakhshaha. Kita putus man yakhshaha. Man yakhshaha. Baik, langsung saja. Man seperti ini. Man, kemudian yakhsha itu alif lazimah, ha itu dhamir muttasil. Ini sambungannya. Ini ya, ini kha, yakh, ini shin, yakhsha. Karena kedengarannya panjang alif lazimah, maka ini dia alif lazimahnya. Ini dia. May yakhshaha. Baik. Ya, sudah jadi ya. May yakhshaha. Kemudian contoh terakhir misalnya ada ayat yang berbunyi ila rabbika muntahaha, ila rabbika muntahaha. Maka satu ila pakai alif lazimah juga. Yang kedua rabbika, rabbika, dan yang ketiga muntahaha. Maka tulisannya sebagai berikut. Ila. Begini boleh? Begini saja boleh? Ya. Ya di sini maksudnya. Atau ditulis lengkap. Teman-teman ya. Ya. Tidak usah jadi persoalan. Ila. Kemudian seperti itu. Rabbika. Ini ditasdid teman-teman. Karena tadi suaranya Rabbika. Ila Rabbika. Muntahaha. Atau bahasa imlaknya muntahaha. Nah, di sini ha. Taha alif lazimah. Kemudian ha yang di ujung. Iya. Muntahaha. Iya, teman-teman. Ini dia contoh terakhir dari pelajaran alif lazimah yang bersambung, teman-teman ya. Ila rabbika muntahaha. Ketika sudah dibaca dengan memasukkan kaidah-kaidah tajwid ya. Muntahaha. Nah, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, tentu timbul pula pertanyaan. Bagaimana pula kita akan mengetahui bahwa yang sedang kita dengar itu ayatnya atau haditsnya atau bahasa Arab yang kita dengar dari orang lain itu mengandung alif lazimah? Satu, mungkin untuk mendeteksinya adalah faktor kebiasaan. Kita sudah terbiasa mengetahui hal tersebut adalah atau tulisan tersebut, kata tersebut adalah menggunakan alif lazimah panjangnya. Tapi versi yang kedua, kita boleh bertanya kepada guru kita yang mengimlakkan kita, itu panjangnya menggunakan alif atau alif lazimah. Lalu yang ketiga, guru secara bijak dia akan memberitahu, karena bacaannya sama, melafazkannya sama, tentu akan membuat peluang salah pada murid. Sehingga seharusnya guru dengan bijak menyampaikan, ini dipanjangkan dengan alif lazimah ya, bukan menggunakan alif, tapi alif lazimah. Nah, demikian pelajaran kita pada video kali ini. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu terus video-video yang akan meluncur sesudah ini, agar kita lebih mahir mendapatkan ilmu tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.